warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa hifdhan salihin. Amma ba'd, kita bersyukur lagi kepada Allah dipertemukan dengan paginya, dipertemukan dengan sehatnya, dipertemukan dengan taufik dan hidayahnya, dipertemukan dengan zoomnya. Tema kita kisah Adam alaihi salam, kisah. Jadi bahasa Indonesia kisah ya, cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Takarrarasmu Adama alaihi salamu fil Qur'anil Karim khamsan wa ishrina marrah. Nama Adam dalam Al-Quran berulang selama sebanyak 25 kali. Watahaddatsat anhu suratul Baqarah fi ayat wahid wa salasin ila as-sabi' wa salasin. Di surat Al-Baqarah diceritakan dalam ayat 31 sampai 37. Wa Ali Imran fil ayatain. Di surat Ali Imran pada dua ayat 33 sama 59. Wal Maidah fi ayat As-Sabi' wa Ishrin. Surat Al-Maidah pada ayat 27. Wal A'raf fil ayat. Sementara di surat A'raf fi ayat Ihda Ashar. Wa Mi'ah Isnain wa salasin sab'in. Wal Isra fil ayatain. Pada surat Al-Isra dua ayat 61 sampai 70. Dan 70 ini bukan. Wal Kahfi fi ayat khamsin. Surat Kahfi ayat 50. Wa Maryam fi ayat samaniyah wa khamsin. 58. Wa Toha fil ayat. Surat Toha pada ayat Mi'ah khamsata asyar ila. Nah ini sampai kalau begini. Sampai Mi'ah wahid wa ishrin. Wa Yasin fil ayat. Surat Yasin ayat 60. Wa tanawwa'at ta'bir anil qissah. Redaksi ungkapan berbeda-beda ya dalam kisah itu. Maratan bismihi wa sifatihi. Sekali waktu terkait nama dan sifatnya. Kama fiswar seperti dalam surat Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Isra, Al-Kahf. Wa marratan bisifatihi faqat. Satu kali cerita tentang sifatnya saja. Kama fi suratil Hijr wa Shad. Seperti dalam surat Hijr dan Shad. Mimma yadullu ala injazil Qur'anil Karim. Semua ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Wa fi hadhil qissah mawdu'at sittah. Terkait kisah Adam dalam surat ini mengandung 6 tema. Al-awwal khalqu Adam min tin. Yang pertama, Adam diciptakan dari tanah. Abana al-Qur'anul Karim anna asla khalqi Adam alaihissalam kana min tin. Al-Quran menjelaskan asal mula penciptaan Adam alaihissalam dari tanah. Min hama'im masnun. Hama tanah liat. Masnun yang sudah keras.
Ya, masnun tuh di sini mutaghayyir, udah berubah. Hatta idza asbaha solsolan, sehingga ketika menjadi sol-sol, tanah yang udah seperti adonan gitu. Kal fakhor, keras seperti tembikar. Nafakhallahu fihi min ruhi. Baru Allah meniupkan min, makna pertama sebagian dari ruhnya. Makna kedua ruh ciptaannya. Iya. Faidha huwa insan mutaharrik. Lalu jadi manusia bergerak. Zu kudurat madiyah wa akliyah wa ma'nawiyah, yakni akhlakiyah. Bergerak memiliki potensi kemampuan secara material, tangannya bergerak, kakinya bergerak, matanya ngedip, itu madiyah. Wa akliyah, secara akal. Wa ma'nawiyah, ma'nawiyah intuisi. Atau di sini akhlak, sifat, sikap akhlak. Wa kana Adam wa Hawa aslun nau'il insani kama akhbarul Quran. Adam dan Hawa adalah asal muasal manusia seperti diceritakan dalam Al-Quran. Waqad asbatal ulama ziyaf nazariyah, bukan ziyaf. Oh iya ziyaf. Para ulama, para sarjana menetapkan kesalahan teori Darwin allati taj'alul qirda aslan wa aban lil insan, di mana dia menjadikan kera sebagai asal muasal serta bapaknya manusia. Itu cerita yang pertama, tema pertama. Tema yang kedua, as-sujud li Adam. Sujud maksudnya sujudnya para malaikat kepada Adam. Amarallahu ta'ala iblis wal malaika bisujud li Adam sujudat takrim la sujuda ibadah. Allah memerintahkan iblis dan malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadal malaikah kulluhum ajmaun illa iblis. Maka malaikat semua sujud kecuali iblis. Karena minal jin, dia golongan jin. Jadi bukan malaikat dia. Fafasaka an amri robbih. Lalu melanggar perintah Tuhannya. Wa abah, nggak mau, enggan. Wastakbaru, sombong. Ngapain saya sujud? Asalis, tema ketiga, sababu mukhalafati iblis wa iqobihi. Sebab keingkaran si iblis dan sanksinya. Ihtajja iblis bi'annahu afdal min Adam. Nih sebabnya. Iblis berargumen bahwa dia lebih afdol ketimbang Adam. Waqala ana khairum min. Dia berkata, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Wan nar bi'tibari ma fiha minal irtifa' wal ulu asrafu minat tin. Alladhi huwa unsur rukud wa khumud.
Api menurut pandangannya, pandangan iblis, mengandung ketinggian, kemuliaan, lebih mulia dari tanah yang mengandung unsur kerendahan dan kehinaan. Tanah rukun, kotor sebenarnya artinya. Fatarradahullahu minal jannah. Kemudian Allah usir dia dari surga. Bisa babil kibri, dengan sebab sombong. Wa nisbatihi az-zulma ilallah. Dan mengkategorikan Allah sebagai zolim. Lakinnahu tolabal inzor ila yaumiddin. Namun dia meminta inzor ditunda sampai hari kiamat. Maksudnya Robbi anzirni ila yaumi yub'asun. Terus dijawab innaka minal munzorin. Dia minta tempo. Dari sini dimaksud dia nggak mati. Fa'anzarahullah. Maka Allah memberi tempo. Wa tawa'ada Adam bi'ighwa dzurriyyatihi. Dia mengancam Adam untuk menggoda agar menyimpang keturunannya. Faradallahu alaihi bi anna ibadallah al-mukhlisin la sultana lahu alaihim. Maka Allah menjawab, ya, merespon atas ancaman iblis bahwa hamba-hamba Allah yang ikhlas mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggodanya. Wa tawa'adahu wa man tabi'ahu binnar. Maka Allah mengancamnya, mengancam iblis dan siapa saja yang ikut jadi makmum iblis itu kurang lebih diancam masuk neraka. Itu tema ketiga. Sekarang tema keempat. Istikhlafu Adam fil ard. Adam diangkat jadi khalifah. Akhbarallahu ta'ala malaikatah. Allah menginformasikan kepada para malaikat annahu sayaj'alu Adam khalifah anhu fil ardi. Bahwa dia Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah anhu darinya. Nah, maka di sini jelas ganti pemimpin, ya, ganti pemimpin di muka bumi. Yakunu lahu sultan fit tasarruf fi mawaddiha. Dia diberikan kuasa sultan untuk at-tasarruf bertindak terkait dengan mawaddiha. Mawad materi, apa saja yang ada di muka bumi. Fatasa'alu ala sabilil ilmi wal hikmah. Malaikat bertanya atas dasar ilmu dan hikmah. Artinya begini, Adam diangkat jadi khalifah dan malaikat bertanya-tanya apa maksudnya, apa hikmahnya gitu maksudnya. Maka diungkap dalam pertanyaan, kaifa taj'alu fil ardil mufsidin wa sapaki itu ad-dima. Kaifa, Adam heran. Kenapa? Atau bagaimana mungkin engkau menjadikan khalifah yang selalu berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi?
Ulangi. Saya ulangi dulu. Fatasa'alu. Tasa'alu malaikat. Mereka bertanya. Tanyanya ala sabilil ilmi wal hikmah. Nah, apa dia pengen tahu kenapa gitu. Ala sabilil ilmi. Apa hikmahnya? Maka pertanyaannya, kaifa taj'alu fil ardil mufsidin wa sapaki ad-dima. Sapakina tadinya. Bagaimana engkau bisa menjadikan orang yang selalu berbuat kerusakan dan pertumpahan darah sebagai khalifah gitu di muka bumi. Kalau ayatnya insya Allah kita hafal. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, berikutnya Pak. Wahum al malaikah ahlut ta'ah wa tinabul ma'siyah. Sementara mereka, yakni malaikat, dia ahli taat dan tidak maksiat. Fajabahumul haqq subhanahu. Maka Allah menjawab, annahu ya'lam fi hadzal makhluq minal asrar mala ya'lamun. Dia menjawab bahwa Allah tahu rahasia-rahasia kelebihan terkait makhluk ini, di mana engkau, di mana mereka malaikat nggak tahu. Waqtassahu bi'ilm mala ya'lamun. Maka diberi kekhususan kepada Adam, yaitu ilmu terkait atau sementara mereka para malaikat tidak diberi ilmu. Nah, kalau jin punya ilmu, dia punya akal. Malaikat cuma taat saja. Yang kelima, ta'limu Adam asma al-asya al-mahsusah. Pengajaran Allah kepada Adam nama-nama benda mahsusah, artinya yang dapat diindra. Maksudnya yang konkret. Mayyazallahu Adam anil malaikah bita'limihi asma'a jami'il asya'i al-madiyah allati yaroha haulahu min zuruk wa asjar wa thimar wa aw'iyah wa hayawan wa jamad lihajatihi ilal istifadah minha fi ta'amihi wa syarabihi. Allah memberikan keistimewaan tuh mayyiz, mumtaz kepada Adam ketimbang malaikat dengan cara dia ajarkan si Adam nama-nama semua benda-benda asya madiyah, benda-benda yang dia lihat di sekitarnya. Apa itu zuru, tanaman? Ada bawang, ada lada, ada jahe, apa saja. Gitu kalau mau pasir, mengkonkretkan. Ada kunyit. Iya. Dan pepohonan. Ini pohon apa? Dikenalin. Wasimar, buah-buahan. Wa'au'iyah, bejana. Ini panci. Ini penggorengan. Ini ember. Ini piring. Wahayawan, binatang. Tuh, semua. Ini ular. Ini singa. Ini kucing. Ini ayam. Gitu kurang lebih. Wajamat, benda. Ini batu.
Ini tanah, ini pasir. Kenapa? Lihajatihi, karena dia butuh ilal istifadah untuk menggunakannya fi to'amihi, baik terkait makanannya, minumannya, minuman. Bikhilafil malaikah alladzina la yahtajuna ila syai'. Berbeda dengan malaikat. Dia tidak butuh apa-apa. Ya, ada kesan malaikat mah nggak makan, nggak minum. Ngapain kenalkan nama-nama itu? Ya. Adam mah dari dulu udah dikenalin ini bakso, ini mie kocok Bandung, ini apalagi siomay, kenalin. Sate Semanggi. Marang. Nah, itu menarik ketika Allah mengajarkan nama-nama bukan pada saat itu saja. Saat manusia sebagai keturunan Adam dia berilmu mendapatkan sesuatu lalu diberi nama, itu adalah pengajaran Allah gitu. Summa talaballahul malaika bi asma'il musammayat al-mar'iyah al-hadirah. Kemudian Allah minta malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang dilihat dan ada di hadapan mata. Asma musammayat. Musammayatnya artinya benda. Ba'daan arada alaihimul musammayat. Itu ditanya setelah disodorkan kepada malaikat. Ini apa nih? Kenal apa enggak? Ini apa nih? Ini apa nih? Ah, nggak ada yang kenal. Falam ya'lamuha. Mereka malaikat nggak tahu. Wahajat zurriyati Adam ilal asya tadfa'uhum ilal amal wat tafkir. Kebutuhan Adam dan keturunannya kita kepada barang-barang benda-benda itu mendorong mereka untuk bekerja dan berpikir. Watan kib an tilkal asya, eh, tankib memilih barang-barang itu. Wa imaratil kaun, imaroti atof dari ilal amal. Dan benda-benda itu yang dikenal oleh manusia di samping mendorong untuk mencari lalu menggunakan serta imarah mendorong juga untuk membangun alam, alam semesta, alam sekitar. Wa taqaddu apa ini? Wa taqaddumi wasailil hayat fi kullil majalat min ziraah wa sinaah wa tijarah. Mendorong juga untuk majunya sarana kehidupan pada setiap medan, apakah pertanian, perindustrian, dan niaga. Ya, Masya Allah. Itu tema yang kelima. Sekarang tema yang keenam. Surat yang akan, ayat yang akan sama kita baca. Sakna Adam wa zaujatihi al jannah. Penempatan Adam dan istrinya di surga. Wa khurujihi minha. Tuh, ini temanya. Dan keluarnya Adam dan Hawa dari surga. Askanallahu Adam al jannah wa khalaqalahu Hawa. Allah menempatkan Adam di surga, lalu dia menciptakan Hawa buatnya.
Adam bangun tidur, terus di sebelahnya udah ada Hawa. Itu kurang lebih. Wa abahalahumal istimta. Dan Allah mempersilahkan keduanya untuk menikmati bisimaril jannah, buah-buahan surga. Illa syajarata ainiha lahuma. Kecuali pohon. Apa ini maksudnya? Illa syajarah. Kecuali pohon itu sendiri. Nah, di sini dia nggak menyebutkan. Emang nggak ada informasinya. Nah, fawaswasa lahuma iblis bil akli. Lalu iblis membisikkan keduanya untuk memakan minha dari buah pohon itu. Wa agrahuma dan menipu keduanya. Wa qala lahuma. Iblis bilang kepada keduanya. Manahakuma rabbukuma anil akli min hadhihi syajarah illa li'annal akla minha yaj'alukuma minal malaikah. Oh, Allah tak melarang kalian berdua memakan buah pohon ini karena atau kecuali karena memakannya membuat kalian jadi malaikat. Au takuna khalidin duna maut wala fana. Atau kalau engkau makan, engkau berdua akan kekal di dalam surga, tidak mati, tidak binasa. Farafadhu Adam fi mabda'il amr. Mulanya Adam menolak. Tuh, rafadhu fi mabda'il amr mulanya. Rafadhu menolak. Wa qawwama igra'atis syaitan. Dan dia melawan tipu daya setan. Walakinna iblis istamarra fi ilqa'i wasawisih. Namun iblis terus membisikkan bisikan, menyampaikan bisikan, melontarkan bisikan. Wa qasamahuma. Bahkan iblis sampai sumpah. Innilakuma laminan nasihin. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya kan cuma nasihatin aja gitu. Hatta nasya Adam. Sampai Adam lupa. Annahu aduwuhu. Bahwa iblis adalah musuhnya. Alladhi abas sujud lahu. Yang nggak mau sujud. Fakala Adam wa Hawa minasyajarah. Kemudian Adam dan Hawa memakan buah pohon itu. Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka kemudian nampak aurat keduanya. Terbuka semua bajunya, telanjang. Wa tafiqa yakhsifani. Mulai keduanya mencari. Alaihima penutup yang menutupi keduanya. Pakai apa? Miwarokil jannah. Dadaunan. Ada dibuang di itu. Warok syajar. Ya. Dedaunan dari pepohonan yang ada di surga. Nah ini awal aurat ya. Liastura auratihima. Agar dia bisa menutup aurat keduanya. Fa'ataballahu Adam ala mukhalafati amrih. Allah mencerca Adam karena menyalahi perintahnya. Wal akli minasyajarah. Karena makan buah pohon. Fanadima menyesal. Wastaghfarallaha. Minta ampun kepada Allah.
Watabah dan dia bertobat. Fakubila taubatuhu atau boleh fakobbala taubatahu. Maka Allah menerima taubatnya. Walakinnahu amarahu wa hawa bil khuruj minal jannah. Tobat diterima tapi Allah menyuruhnya Adam dan Hawa keluar dari surga. Wastiqror tinggal menetap di muka bumi. Berikutnya, kayak begitu 6 tema. Berikutnya ini al-idhah, nasihat pelajaran dari kisah Adam. Tafarradallahu ta'ala bi asrar wa ulum wa hikam. Allah mengkhususkan pelajaran dalam kisah Adam terkait asrar, rahasia. Kedua ilmu. Ketiga hikam. Ini nasihat. Walam yutli' 'alaiha ahadan minal khalqi. Tak ada satu orang pun yang tahu apa rahasia ilmu, nasihat, dan hikmah. Hatal malaikah. Termasuk malaikat. Fa innahum jahilul hikmah min istikhlafi Adam. Mereka juga nggak tahu tuh malaikat hikmah di balik pengangkatan Adam sebagai khalifah. Wa tasa'alu anis sabab. Mereka bertanya-tanya bihadzal ikhtiar, pilihan ini, pilihan ini. Dua, nasihat kedua. Jadi nasihat pertama tadi nggak ada yang tahu kenapa Allah pilih Adam sebagai khalifah. Yang kedua, idza tawajjahat inayatullahi ta'ala ila syai'in apa ini? Ja'alat hu jalilan aziman. Apabila Allah mengarahkan perhatiannya kepada sesuatu, berarti perhatiannya itu atau sesuatu itu jalilan. Jalil tinggi, aziman besar. Kama tawajjahat inayatuhu ila turab. Wa khalaqa minhu basyaran sawiyya. Seperti halnya dia memberikan atau mengajak, mengarahkan perhatian kepada tanah di mana dia menciptakan manusia sempurna. Wa afadha alaihi minal ilmi wal ma'rifah. Afadha melimpahkan, maksudnya memberikan. Lalu dia di situ perhatian terhadap kenapa Allah ciptakan manusia dari tanah. Afadha melimpahkan ilmu dan pengetahuan. Wa ghairihima dan lain-lain mimma ajazal malaikah an idrakihi yang membuat malaikat tak sanggup mendapatkannya, mengetahui ilmu, hikmah, serta rahasia. Ini pelajaran ketiga. Al-insan wa in karramallah. Manusia betapapun dia dimuliakan oleh Allah. Lakinnahu dha'if. Dia lemah. Urdotun lin nisyan. Memiliki sifat lupa. Kama nasya Adam awamirallah wa nawahi. Seperti Adam lupa akan perintah dan larangan. Fa'ato'a iblis aduwahu. Lalu dia taat kepada iblis, padahal musuhnya. Wa akala minasyajarah. Dia makan buah pohon. Allati nahahu Allahu anil akli minha. Buah pohon yang dilarang oleh Allah untuk memakannya.
Manusia mulia tapi lemah. 4. Inna taubah wal inabah ilallah sabilu zofri birahmatillahil wasi'ah. Taubat dan kembali kepada Allah adalah jalan kemenangan mendapatkan rahmat Allah yang luas. Jalan kemenangan untuk mendapat gitu. Fa inna Adam alladzi asa rabbahu taba wa qabbalallahu taubatah. Adam yang maksiat melanggar Tuhan, perintah Tuhan, dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Fa'alal asi awil muksiril mubadarah mubadaratu nih ila taubati wal istighfar duna kunut wala ba's min wala ya'sa. Duna kunutin wala ya'sin min rahmatillahi wa ridwanihi wa maghfiratihi. Oleh karena itu pelajaran bagi orang yang maksiat awil muksir atau yang merendahkan perintah larangan Allah. Apa al-mubadaratu? Pada segera bertobat dan istighfar duna kunut tanpa henti walayaksin tanpa putus asa dari kasih sayang Allah dan keridhaan serta ampunannya. Pelajaran keempat. Terus kita juga begitu. 5. Al-kibru wal inad wal israr alal ibsan. Sombong, menentang inad, dan terus-menerus berbuat kerusakan. Asbabun liistiqaqis suhtil ilahi. Menjadi sebab keberhakan orang yang sombong tadi akan murka Allah. Kayak bangsa ini sekarang luar biasa, Masya Allah. Semakin kusut bangsa ini. Semakin kekuasaan semakin dikedepankan. Ya, nah maka dia menjadi berhak. Kalau Allah turunkan azab, bukan karena Allah kejam, tapi memang itu hak dia. Apalagi di samping kemurkaan, wal laknah, wal ghadab, marah, watar diusir min rahmatillah. Ya, kita udah bilang udah nggak punya nurani. Nah, itu rahmatnya udah diusir oleh perbuatan. Fa inna iblis alladzi abas sujud. Iblis yang nggak mau sujud. Wa asarra ala mauqifihi. Terus berpegang kepada sikapnya. Ala maudi. Wa anadallah. Dan dia mengingkari Allah. Wa tahadda sultanahu bi igra'il insan. Dan dia menantang kuasa Allah. Kuasa Allah yang ditantang. Sama. Sekarang juga begitu. Dengan apa? Dengan memperdaya manusia. Wasorfihi. Dan memalingkannya an itaatillah. Untuk taat kepada Allah. Ghadiballahu alaihi. Maka Allah marah kepadanya. Wataradahu. Mengusirnya dari surga. Ilal abad selamanya. Wa au'adahu binari jahannam. Maka Allah menjanjikan, mengancam dengan neraka jahanam. Ya, berikutnya Pak. Nasihat ke-6 kali ya. Oh, udah. Itu nasihat-nasihat enak sekali kita. Lalu pikiran kita melayang ke fakta sejarah yang sekarang
dialami oleh bangsa. Sombongnya lebih dari iblis. Ya, jadi reformasi Polri nggak diterima oleh Kapolri. Reformasinya Kapolri ada di bawah menteri. Ah, dia tolak nggak mau. Padahal TNI udah di bawah menteri. Langsung. Oleh karena itu kalau turun azab dari pelajaran yang tadi, itu memang hak dia. Kan enak sekali tuh. Ya hak kamu. Hak. Kayak apa itu? Itu sunnahnya. Kayak model kita minum manis ya rasa manis yang kita terima. Yang kita rasa. Ya, umpamanya cicipi gula. Ah, mau manis. Cicipi garam ya asin. Nggak mungkin cicipi garam terus manis. Cicipi gula terus asin. Ah, itu sunnatullah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Silakan Pak Jamal, barangkali ada yang... Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka termin tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin. Ya, Saya, silakan Bu Ya. Hilwani. ya. Ustadz, dikatakan di sini kan bahwa Allah itu menerima taubatnya Adam, Hmm. tapi diterima taubat, tapi diturunkan ke dunia gitu. Hmm. Apakah itu bagian dari hukumannya gitu bahwa syaratnya dia diterima taubatnya tapi turunkan ke dunia seperti itu. Hmm. Pernah juga saya agak lupa sih gitu Ustaz. Nabi Adam itu diterima taubatnya setelah berapa tahun gitu Ustaz ya? Ada nggak keterangannya Ustaz? Hmm. Iya. Nah, nanya yang bukan-bukan aja nanya dah. Hah? Mana sih Bu Helwani? Bu Hilwani berada di surga, Ustaz. Amin. Amin Tapi tak saya ajak Ustaz Jamal. tapi diturunin katanya. Iya. Wajar. Bagus pertanyaannya. Diterima tapi diturunin. Ya. Pertama, itu wilayah Allah. Tak bisa kita menjangkau latar belakang. Kenapa Allah begitu? Barangkali itu yang tadi disebutkan, tak ada yang satupun yang tahu pertama ilmu, rahasia, dan hikmah. Ya, yang kedua, Adam distatementkan jadi khalifah di bumi, bukan di surga. Ya, atau tidak? Maka di sana menjadi terlihat benang merah diturunin karena memang Allah bilang jadi khalifah di bumi. Masa mau terus di surga jadi khalifah? Tuh, mulai nyambung dikit. Baru kemudian Pak Quraish Shihab mengungkap pelajaran. Kenapa nggak langsung bumi aja, tapi pakai ke surga? Ya, surga adalah simbol keparipurnaan kehidupan. Maka sebelum ditugaskan menjadi khalifah, membangun bumi untuk indah, dia harus punya contoh. Maka diturunin di surga. Tuh sebagai contoh, oh begini, oh begini. Walaupun kemunculan konsep surga sebagai contoh agar kita bisa membangun, itu kan muncul kemudian. Tetapi akal benar, oh benar juga. Tuh lihat, menteri, anggota DPR apalagi yang suka jalan-jalan. Sebenarnya disuruh nyontoh bagaimana mengatasi kemacetan di Singapura, bagaimana membangun kebersamaan di Belanda, di Eropa, suruh Tapi pada kan akan belajar. jalan-jalan Ustaz. Akhirnya sampai sana belanja.
Habis belanja udah pulang, kagak dapet apa-apa. Nah, kayaknya logikanya nyambung juga. Agar Adam punya contoh dalam rangka membangun, memakmurkan bumi. Bahkan di mana cerita Adam, seperti yang pernah saya bilang, Adam bukan nama nabi, bukan. Jenis makhluk. Adam sekarang udah nggak ada secara sosok. Gitu? Makhluk. Namanya manusia, Adam itu. Oh, ternyata memang dalam pikiran manusia begitu. Ketika dia mau membangun, dia perlu contoh. Realnya kita juga punya duit banyak, pengen bangun rumah, nyari contoh apa enggak? Oh iya, ada tamannya. Oh iya, ada ininya. Ini bagus. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, nggak ada keterangan Ustaz selama berapa tahun taubatnya baru diterima, nggak ada Ustaz ya? Oh Nggak enggak ada. ada. Iya. Ya, kalau hemat saya memang kayaknya ya, sebatas Mm-mm. pikiran saya, Mm-mm. tidak ada kepentingan untuk. Mm-mm. Iya. Tetapi hubungannya bahwa taubat kemudian diterima, pertama kontan. Iya. Apalagi taubatnya memang diajarin oleh Allah. Iya. Dan yang diajarin oleh Allah terkait taubat bukan cuma Adam pada waktu itu sebagai sosok, termasuk kepada kita. Yang kedua, bahwa nggak ada jeda antara taubat sama diterima. Yang ketiga, baru hakikat diterima. Hakikat diterima bukan, taubat diterima bukan sebagai hadiah pemberian jelek seperti pemberian materi, bukan, tetapi adalah sejauh mana kita bersikap merubah dari maksiat kepada taat. Oh, itu diterima tuh. Buktinya apa? Dia nggak maksiat lagi, tadinya mabok jadi nggak mabok, itu dia diterima. Iya, tadinya maksiat jadi taat, itu diterima. Pasti ada sunnahnya di sana. Nah, ketika sunnahnya dilakukan, kepastian akan turut. Seperti halnya gula, sunnahnya manis. Ada gula jadi pahit, asam. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih Ustaz. Kalau baca Riyadus Shalihin, tema pertama tentang ikhlas. Maka ayatnya, hadisnya, innamal a'malu binniyat. Luar biasa disanding dengan ayat Quran. Baru niat selesai, masuk bab taubat. Nah, taubat di sana tuntas dibahas, dijelaskan oleh Imam Utsaimin sebagai pensyarah Riyadhus Shalihin. Ketemu cerita taubatnya Adam. Diajarin. Belum lagi dibuka taubat itu dengan syarat-syarat. Di antaranya ikhlas. Tema pertamanya niat ikhlas. Yang kedua, kemauan keras. Berusaha keras untuk dia meninggalkan kemaksiatan. Ya, yang ketiga, nggak mau mengulangi. Kalau mau mengulangi lagi itu namanya nggak keras, itu namanya nggak ikhlas. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi yang lain. Ya, Silakan Pak Taufik. Ustadz Khatibi, itu kan ya. Kisah Adam alaihissalam di beberapa surah ya, ada tadi kan dibilangin di beberapa kali tuh Allah ini diulang lagi, misalnya surah Baqarah ada, di surat Al Imran ada, Iram ada. Tujuannya Allah itu mengingatkan kita apa? Supaya kita selalu itu ya, mau sendiri bahwa beginilah kisah Adam. Jadi kita harusnya mawas diri atau apa tuh, sampai kayak gitu kan?
Dah, Apakah itu? itu mah bukan nanya, jawab itu mah. Enggak, bukan. Apakah itu taksiran saya itu? Nanyanya Allah apa seperti itu? Gitu. Luar Iya, biasa itu udah maksudnya. bagus itu dan jawab. Oh, salah dong Udah saya gitu terjawab, ya. udah Hmm, terjawab ya. Cuma hmm. kalau Untuk dipakai perlu penjelasan. ilustrasi lain, kita ngajar di kelas. Hmm, Ada satu persoalan, apalagi tentang ujian atau pelajaran yang kita anggap penting. Itu diulang-ulang mulu itu, maksudnya diingatkan. tujuannya supaya Iya, jangan kita lupa jadi ya, hmm, jangan lupa ya. Ini udah seminggu lagi nih ujian. Gitu kurang lebih. hmm, Oh iya. Nah, yang Pak Taufik simpulkan itu udah tepat sekali. itu ya. Jadi Bahkan supaya bagian dari pelajaran balaghah ketika itu berulang, namanya takror, itu menunjukkan penting. gitu ya. Umpamanya dalam konteks redaksi Al-Quran, itu juga cerita redaksi ya. Kalla saufa ta'lamun. Cuma Hmm, kalla saufa ta'lamun. Tuh dipertegas itu. dipertegas ya. Sengaja Apalagi lewat. terkait dengan nikmat. Hmm, hmm, hmm. Nikmat banyak, tak ada yang membantah. Bukan cuma persoalan banyak yang ingin diingatkan. Dipersoalkan bagaimana merespon, yaitu bersyukur. Kok diulang lagi. Tuh, Ya seperti di surat surat Ar-Rahman itu ya Pak Ustadz ya. surat Diingatin apa terus itu Ar-Rahman ya. apa 31 kali. Wabi ayyi ala. Rabbikuma Wabi ayyi tukadzibun ala yang 31 pertama. kali. Yang kedua itu bukan yang pertama. Bukan nikmat yang pertama yang disebut. Hmm, Lalu yang ketiga itu bukan yang kedua. Yang keempat bukan yang ketiga. Lain lagi menunjukkan begitu banyaknya nikmat hmm, Allah. hmm. Memang Nikmat manusia Allah aja. dalam diri kita saja, Masya Allah. Nggak bisa ngitung kita. Iya nggak bisa. Pamannya pertama kepala. Lah Hmm, yang di dalam kepala sanggup gitu. nggak bisa. Bukan eh, dalam artian fisiknya. Ada urat, Saraf gitu. ada saraf. Hmm, hmm. Belum fungsi-fungsinya. Iya, Bahkan terus masih berkembang. Dan luar ketika biasa. itu digunakan untuk berpikir, itu akan muncul potensi baru. Hmm, hmm. Muncul saraf baru. Dulu ada ibu-ibu di LBIK yang nganter ibunya ke dokter di Singapura. Kenapa masalahnya? Nggak bisa ngitung lagi. Nggak bisa ngitung. Ah, berapa, ini berapa, nggak tahu kan ya. Hmm, Nggak tahu, nggak bisa. Ah, itu cerita dia di kelas, ingat saya. Akhirnya bedah otak, oh rupanya ada satu saraf yang kejepit, dilurusin, dicakepin, dinormalkan, terus bisa lagi ngitung. Pas sudah bisa lagi ngitung, dia kasih nama. Tuh hmm, alam Adam al asma. Nah, oh ini hmm. syarat matematiknya. Kalau Bapak Ibu kan itu umumnya saraf nahu sama saraf sorop itu yang banyak kejepit. Lain lagi. Udah Seorang seorang saraf. eh Bukan kerja terus udah belibet. eh tuh Bisa yang aja Pak marfu Jamal tuh kalau yang itu. marfu dibilang mansub, yang mansub dibilang majrur, yang isim dibilang VL. Ada nanya itu ibu-ibu di kelas, Haza Ustadz itu VL apa? Nah, ini saraf mesti di Mesti suruh belajar saraf tuh tuh kita bener. dan dengerin ya. Iya, 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 iya. Dan kita Masya secara Allah. awam Mhm. menjadi luar biasa. Saraf itu menyerap informasi. Kalau informasinya suara dari telinga, maka dia membentuk sikap. Masya Allah. Umpamanya dari telinga yang masuk, suaranya dangdut. Tuh Hmm. goyangnya dangdut. Hmm. Karena diperintah oleh saraf.
Terus langsung ganti. Umpamanya mana Pak Jamal ini? Pak Jamal mantan band ini. Berubah jadi Bagus. rock. Berubah nggak jogetnya, sikapnya? Keren Begitu. lagi ya. Itu luar biasa itu. Terus baca Quran. Gitu. Apalagi macam-macam bacaan. Maka irama dalam hati, pikiran yang mengikuti irama itu berubah. Karena syaratnya yang menerima memang beda. Ada yang memang tak suka sama ayat Al-Quran, maka telinga nggak mau menerima. Syaratnya muncul kesel. Dan itu real sekali. Dulu ketika Jangan-jangan sarap vaksin. setan, oke. Pak Taufik ingat nggak dulu ada vaksin anak pesantren tahfiz harus Ah. divaksin. Tuh Oh jahat. iya, iya. Hmm. Akhirnya masuk ke ruangan sambil menunggu antrian satu persatu disetelin lagu. Ingat Dia itu. biasa baca Al-Quran, ngapal. Semuanya pada tekep kuping, tak suka. Betul. Tuh, harap menerima, terus memberi informasi, maka menimbulkan sikap. Nah, jadi terkait dengan surga Adam ada bertanya, apa surga yang dulu? Yang nanti? Jawabnya bukan. Kenapa? Karena kalau surga yang nanti, pertama belum ada, yang kedua di surga nanti mah nggak ada larangan. Surganya Adam ada larangan. Maka di sana seperti yang dikatakan oleh mufasir, ada ilmu, ada informasi, ada pelajaran, ada rahasia yang tak diketahui. Seolah-olah jangan itu yang kau pikir, ngapain mikirin urusanku gitu seolah-olah. Yang penting kau taat, mana perintah, mana larangan. Tadi kata mufasir itu, dalam kasus ini ada ilmu Allah, ada rahasia Allah, ada hikmah. Udah, emang kita ketika kita teruskan berpikir mencari tahu tentang itu, sampai pada kesimpulan, udah ah, ngapain mikirin itu. Yang penting sholat kita tingkatkan. Puasa, zakat, haji, ketaatan, gitu akhirnya. Ya, iya. Ada lagi yang lain, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Luar Ya, biasa Allah. Pak Iya. Hadi, mana Pak Hadi? Ya, saya Pak Ustadz. Oh, Assalamualaikum. Insya Ya, Allah. Waalaikumsalam. Iya, iya, Pak ya Hadi. mau tanya Pak Ustadz. Jadi Ya. kan disebutkan tadi kan apa kalau iblis kan tidak mati, dikasih sanggup, tidak mati sampai akhir kiamat. Berarti artinya sampai sekarang ini populasi iblis itu di dunia lebih banyak daripada populasi manusia, Pak Ustadz ya. Benar. Artinya apa cobaan hidup pun gangguannya pun juga lebih banyak dibanding dengan apa namanya orang-orang terdahulu ya. Kalau untuk dahulu mungkin yang goda hanya satu dua iblis. Kalau sekarang mungkin bisa jadi 10 gitu Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz? Saya pernah baca buku, Adam diciptakan itu populasi mereka udah 1.000, 1 banding 1.000. Hmm. Ya, bukan soal 1.000-nya, soal banyaknya. Tambah lagi ketika dia dilaknat, iblis itu jin ya, kita sebut jin aja. Ketika dilaknat tuh si iblis, dia ngancem, nggak apa-apa saya dilaknat. Yang penting beri aku tempo untuk menggoda, agar aku seret mereka ke neraka semuanya. Allah menjawab, iya aku beri tempo. Kan dia bilang, Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dari ayat itu yang simpulkan, dia nggak mati. Terus Allah jawab, innaka minal munzorin. Iya, aku beri tempo sampai. Lalu Allah lagi menjawab, engkau tidak mampu menggoda hamba-hambaku yang ikhlas, yang soleh, yang taatnya nggak mampu. Gitu. Baru kita mengambil pelajaran.
Nggak penting berapapun jumlah mereka. Nggak penting sekuat apapun kekuatan menggoda mereka. Kembali lagi kepada Allah udah menjamin. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang apa namanya taat. Lalu dijamin takut dia. Kita berzikir saja, nah mereka udah lari. Apalagi luar biasa itu ayat kursi. Insya Allah nanti kita sampai. Ayat kursi, oh itu emang beneran. Beneran mereka ngibrit lari. Dengan catatan dipahami betul. Kursi itu simbol. Simbol apa? Simbol kekuasaan. Itu lagi pemilu dan sekarang dalam dunia politik itu luar biasa kalau udah dapat kursi, kursi kekuasaan. Pada cari kursi ya di DPR. Ah, kayak begitu kedahsyatan ayat yang disebut dengan ayat kursi. Rupanya latar belakangnya karena memang sejarah kehidupan manusia itu sombong, 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 merasa berkuasa sampai-sampai ngaku Tuhan. Itu kursi kerajaan, kekuasaan. Maka Allah kasih kita buat hambanya yang saleh lalu dipahami ayat namanya kursi. Ada Ali bin Abi Thalib berkata begini, Sayyidul Bashar Adam, Sayyidul Kalam Al-Quran, Al-Quran. wa Sayyidul Quran Al-Baqarah, wa Sayyidul Baqarah Ayatul Kursi. Itu Luar biasa. oh ada kelewat satu lagi. Sayyidul Anbiya Adam. Baru Sayyidul Kalam Al-Quran, Sayyidul Quran Al-Baqarah, Sayyidul Baqarah ayat kursi. Kursi luar biasa. Karena pada ayat kursi ada nama Allah disebut langsung atau tak langsung. Lebih banyak. Pemir maksudnya. Ada bilang 17. Ada bilang 18. Dari sekian 17 atau 18, ada satu yang paling pamungkas yang disebut secara mustatir. Wala ya'uduhu hibsuhuma. Ya'udu yumilu artinya. Tidak bosan. Allah menjaga langit dan bumi. Saking kuasanya. Lalu penguasa-penguasa yang ada tidur, ada ngantuk, ada lelah, dia enggak. Itu udah tunjukkan luar biasa. Dan iblis sudah paham itu. Kita membacanya, paham mendarah daging, terkoneksi dengan Allah. Ketika terkoneksi dengan Allah, itulah si iblis menjerit. Kita kurang lebih. Aman. Dijaga kita. Dan Allah nggak lelah, nggak capek, nggak berkurang penjagaannya terhadap kita. Iya, kalau udah itu minta ijazahnya sama Pak Jamal. Insya Allah bisa ngusir setan. Dikasih sertifikat A+ doang. Ya Allah, alam besar. Ya orang pada rebutin kursi di DPR, kalau saya yang udah rusak dibuang, ini diambil. Jadi anu banget itu nama kursi dengan bukan fenomena, fakta kehidupan. Kursi simbol kekuasaan. Itu kalau udah kuasa luar biasa. Gak ada yang bisa. Walaupun dia cuma tamatan SD umpamanya. Lah kalau udah dapat kursi. Ada tamat SD dia. Ya, terlepas dari intrik-intriknya yang ada. Udah akal jadi nggak sehat lagi. Ijazahnya luar biasa, betul sih. Tepuk tangan iblis itu. Iblis. Ya lanjutannya Ustaz. Jadi artinya berarti apa iblis itu sebetulnya juga diberi ilmu oleh Allah ya lebih pandai khususnya ya ilmu tipu menipu itu berarti aja karena
Adam tidak tahu, tapi iblis lebih tahu ilmunya menipu. Jadi dia menipu, nipu Adam gitu Ustaz ya. Jadi lebih menarik iblis itu nama sosok. Dia golongan jin. Jin itu memang diberi akal Lebih dan pinter dia maksudnya Pak mukallaf. Ade. Hmm? Maka firman-Nya wa ma khalaqtul jinnah. Oh, jin wal insa itu Jin enam. tuh. Ada yang mendengarkan Al-Qur'an. Nabi sholat subuh Nabi. Sholat subuh di mana? Di Tihamah. Baca surat. Ada beberapa kelompok jin mendengar, lalu mendekat. Terus langsung dia iman. Habis iman dia kembali ke kelompoknya yang lain. Terus dia bercerita sama kelompoknya, aku mendengarkan Al-Quran sangat mengagumkan, maka aku beriman. Ngajak dia dakwah. Nah, basic penugasan, pembebanan, taklif itu kan akal. Makanya ini punya akal. Bahkan itu buku yang insya Allah pada kesempatan tertentu kita baca lebih dalam lagi yang udah dikasih ke Pak Jamal, Al-Milal wan Nihal. Nah, menarik. Jadi setelah iblis suruh sujud nggak mau, bukan selesai urusan. Terjadi debat antara iblis dan malaikat. Iblis mengajukan 7 pertanyaan. Malaikat tak bisa jawab. Emang dia nggak punya akal. Dia tugasnya taat, 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 taat. Akhirnya kemudian Allah yang memberikan jawaban. Oke, iya. Ada lagi yang lain. Ustaz, mau nanya Iya, Ustaz. boleh. Kan waktu itu Ustaz menerangkan bahwa eh, ketika malaikat bertanya itu karena golongan jin sudah pernah apa? Sudah pernah hidup sebelumnya dan saling bunuh-bunuhan gitu Ustaz ya. Oh, betul. Tanya. Pertanyaannya kalau sampai sekarang ini bisakah maksudnya jin membunuh manusia dan seperti apa tuh jadi hukumnya gitu Ustaz ya kan? Karena saya juga pernah lihat ternyata manusia juga bisa membunuh jin gitu. Maksudnya jin dan manusia bisa saling bunuh-bunuhan juga gitu Ustaz. Gimana tuh Oh ininya iya, tuh? bagus sekali. Jin makhluk gaib terbuat dari api, kalau malaikat dari cahaya. Dari kata gaib, maka dia tak bisa diindra. Lihat aja nggak bisa. Sebab kalau bisa dilihat, maka bukan gaib lagi. Kita bicara konsep dulu. Itu konsepnya begitu. Bukan bicara fenomena. Baru ke fenomena. Nggak usah bunuh-bunuhan. Ngelihat saja. Andai kata saja ada fenomena orang bisa melihat, ketemu. Viral itu. Apalagi menggunakan. Ya. Maka kalau kata Pak Quraisy Shihab, bukan mata yang punya potensi untuk melihat mereka yang gaib. Akan tetapi justru mereka yang menampakkan diri. Dia diberi potensi untuk bisa menampakkan diri sesuai keinginan. Diberi potensi dia. Ya, dia ingin menjadi seperti kambing, seperti kucing, seperti singa, seperti seorang pangeran, seperti kiai. Bisa dia. Bentuk. Ya, bisa. Maka ketika kita mengkompromikan pendapat itu dengan pikiran kita, oh boleh jadi. Si A memang akrab dengan dunia klinik pedukunan. Pedukunan kan itu nanti di surat jin itu diceritakan, emang minta bantuan nama jin. Minta bantuan nama jin, jin mau dalam rangka memperdaya manusia agar musyrik. Bisa dibantu. Ya, nanti. Maka kemudian kalau ada bunuh-bunuhan, jin nggak bisa dibunuh dong. Bisa. Allah yang menyatakan seperti itu. Emang tidak rinci dalam bunuh.
Tapi apa bilang? Eh, Mereka bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Dari sudut pandang sisi manapun, dia bisa. Kita tidak bisa menggoda mereka. Mereka bisa menggoda. Kalau ada fenomena merasap orang pintar dalam tanda petik bisa menggunakan jin, itu kan bagian dari tipuan dia. Itu bagian dari tipuan. Bagaimana dia bisa membunuh? Bagaimana dia? Ya saya cara pribadi baca Al-Quran kemudian nggak mungkin. Nah, kalau umpamanya terjadi bunuh-bunuhan dalam konteks ayat seperti malaikat bilang, oh malaikat menyaksikan. Dulu sebelum manusia diturunkan menjadi khalifah di muka bumi yang berkuasa di muka bumi, para jin, malaikat tahu kerjanya bunuh-bunuhan, pertumpahan darah, berantem lagi tuh, padahal dia nggak punya darah kali. Tapi kan bahasa ungkapannya cuma darah. Nah, itu menjadi terkonfirmasi dengan kata-kata malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi yang nanti sesuai dengan apa yang disaksikan oleh malaikat sebelumnya, yaitu pada bunuh-bunuhan, pertumpahan darah. Artinya, anu lah, nggak ngatur bumi gitu, nggak memakmurkan bumi. Atas dasar itu dan segitu kita nggak bisa kembangkan lagi. Kalau ada pengembangan-pengembangan, kita menjadi yakin itu bagian dari godaan dia. Godaan dia. Iya. Iya. Jadi agak sulit juga nerimanya ya. Bahwa ada orang bisa bunuh iblis. Tuh bagian dari pedaya dia. Ada ayat yang akhirnya ditutup dengan ini barium mimma tusyrikun, itu sangat gamblang dan tak bagaimana iblis menyeret seorang alim menjadi musyrik ketika dia akhirnya diseret menjadi berzina, habis berzina takut ketahuan lalu dibunuh takut ketahuan, akhirnya dikudak lagi, dikubur, maka kain kafannya ditarik menjulur keluar agar masyarakat yang heboh mencari-cari gadis itu kemana jadi ketahuan. Akhirnya ketahuan, maka digali, maka si orang alim tadi yang berzina, mabok, bunuh akibat pedaya iblis dihukum gantung oleh masyarakat. Ketika Ceritanya persisnya gantung, gimana tuh? malu luar biasa, iblis datang lagi. Kamu mau minta tolong apa sama aku? Kata iblis. Kaya banget iblisnya. Akan aku tolong. Ditambah Kamu tak sesatin. terhormat lagi. Kalau mau dengan syarat kau sujud kepadaku. Salam. Sujud padaku. Tuh kata iblis. Oh udah, iya aku siap. Apa maumu? Kata si alim kepada iblis lagi digantung. Akhirnya udah. Aku siap sujud kepadamu. Yang penting kau selamatkan aku. Terbang tuh iblis sambil berkata, direkam kata-katanya dalam Al-Quran. Ini bari mimma tusyrikun. Aku bebas, tak bertanggung jawab dari kemusyrikanmu. Menang deh. Oh nggak bisa membunuh iblis. Gimana? Justru manusia barangkali yang dibunuh tidak secara fisik. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ya, ngusir dia bisa kan, bukan? ya. Ngusir. Yang di ayat itu kan, tadi ayat kursi kan ngusir ya bisa, tapi ngebunuh nggak bisa ya. Hmm. Orang alim kok bisa di Ngusir bisa ya.
Dia ngebunuh nggak bisa. usir maknanya kan dia ngontrak itu di hati kita gitu. Sama, enak aja lu. Mana Ngontrak kayak di hati. Diusir dengan apa? Ah iya, dia berzikir, dia beristighfar, minta dia perlindungan. mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya ngusir. Musir. Iya. Kalau ngebunuh ya nggak bisa lah. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Kurang Ayo. izin sampai ke Nah, Iblis. Baik. Cukup mungkin ya, Ali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Dan apa yang kita kaji menambah informasi Amin. dan ilmu kita. Amin. Kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Syukran kasih. Ustaz. Ya.